Nah, kita akan membahas mengenai klaim obat menyembuhkan virus corona. Kami sudah hadirkan 4 narasumber, ada tamunya pagi hari ini ada 4 orang yang akan kami ajak berdiskusi. Ada Dr. Teli Kamelia, spesialis paru, kemudian ada Dr. Ingrid Tania, ahli herbal, dan juga Ketua Perkumpulan Dokter Penjual Obat dan Jamu. Ada Prof. Kusnadi Rusmil, Ketua Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19 Bio Farma, dan juga ada Bang Arya Sinulinga, Jubir Kementerian BUMN. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi. Sehat selalu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Dr. Ingrid terlebih dahulu, Dok. Kalau melihat yang kemarin soal klaim bahwa ditemukan obat menyembuhkan COVID-19 dan kemudian di belakangan diketahui bahwa ini adalah herbal. Herbal ini memang bisa sampai membunuh virus corona, Dok? Ya, baik Mas Bayu. Sebelumnya saya mau ralat dikit. Jadi saya Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Jadi pengembang, ya, pengembang dan peneliti ya. Dok. Jadi begini, herbal itu bahan-bahan herbal itu memang punya potensi ya, punya potensi sebagai antivirus. Termasuk di dalamnya punya potensi sebagai antivirus SARS-CoV-2 ya, virusnya COVID-19. Tetapi memang saat ini kita baru bisa mengatakan berpotensi ya. Memang untuk bisa menjadikan klaim sebagai antivirus memang harus melalui penelitian ya. Penelitiannya mulai dari in vitro, kemudian uji praklinis dan uji klinis hingga pada manusia, dan harus spesifik pada virus SARS-CoV-2 gitu ya, virusnya COVID-19 begitu. Dokter, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya kalau obat yang buatan dari Hadi Pranoto ini kan memang sudah diberikan izin oleh Badan POM sebagai herbal ataupun obat tradisional begitu ya, Dok ya. Kemudian sempat ditarik lagi kabarnya bulan Mei karena overclaim. Kalau dari indikator misalnya dari sebuah jamu atau herbal ini bisa naik tingkat ke obat yang bisa menyembuhkan ini, seperti apa memang secara spesifik prosedurnya? Oke, jadi kalau kita menilik langsung ke produknya Pak Hadi Pranoto ya, jadi memang didaftarkan sebagai obat tradisional dalam kategori jamu ya, yang spesifiknya dia kategorinya jamu ya, di mana pada izin edar jamu itu memang belum ada prasyarat untuk harus diteliti pada hewan coba maupun pada manusia. Jadi sebatas klaim-klaim yang bersifat pengalaman empirik gitu ya. Misalnya klaimnya menjaga kesehatan atau memelihara kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi klaimnya baru sebatas itu. Kemudian nanti kalau memang mau ditingkatkan klaimnya menjadi suatu obat, nanti bisa ditingkatkan menjadi obat herbal terstandar ya. Kalau obat herbal standar itu artinya bahan-bahannya pun harus terstandar. Misalnya ekstrak A, ekstrak B itu semua ada standarisasinya, misalnya kadar bahan aktifnya sebesar berapa persen dari masing-masing ekstrak tersebut. Kemudian sudah dibuktikan juga keamanan dan khasiatnya pada hewan coba ya melalui uji praklinis. Jika memang hasilnya itu memang bagus ya, nanti bisa dilanjutkan lagi menjadi fitofarmaka ya. Golongan fitofarmaka adalah golongan obat tradisional yang paling tinggi yang memang setara dengan obat ya, setara dengan obat modern konvensional ya. Dan itu syaratnya adalah sudah diuji klinis pada manusia ya, baik pembuktian keamanan maupun pembuktian khasiat begitu. Ya, nah, kalau hasilnya baik maka bisa dapat label fitofarmaka. Dok, saya sempat membaca beberapa testimoni ya, mungkin memang harus diverifikasi lagi, tapi kan ada beberapa orang yang mengakui bahwa si pasien A tadinya positif COVID, meminum obat herbal, kemudian akhirnya sembuh gitu. Yang pertama, bisakah herbal melakukan hal itu atau potensi kemungkinan herbal menyembuhkan? Yang kedua, lalu bagaimana harus menyikapi hal-hal seperti itu? Oh ya,
Jadi yang pertama seperti yang terkait dengan yang saya sampaikan sebelumnya bahwa obat herbal itu memang punya potensi ya sebagai antivirus. Karena memang beberapa herbal itu sebelumnya sudah pernah diuji, misalnya uji secara in vitro ya, uji secara lab, tapi memang jarang yang sudah mencapai uji pada manusia ya, tapi uji pada lab yang artinya in vitro pada suatu kondisi di lab dikondisikan, misalnya virusnya direaksikan dengan bahan aktif dari herbal tersebut, itu memang menunjukkan ada sifat-sifat antivirus, tapi memang virus yang sudah diujikan itu virus yang bukan virusnya COVID-19, misalnya virus hepatitis B misalnya, atau virus influenza. Itu memang ada bahan-bahan herbal tertentu yang bisa punya khasiat sebagai antivirus tadi ya. Tetapi mengenai klaim, kembali lagi saya mengingatkan lagi bahwa tidak hanya berdasarkan testimoni ya, kembali harus lewat penelitian yang valid, yang ada verifikasinya, ada izin dari Badan POM, izin penelitiannya ya. Kemudian juga harus memenuhi kaidah metodologi penelitian yang baku. Kemudian jadi juga prosedurnya ada panjang izin ya, etik, Dok ya. Iya, etik pada hewan coba maupun pada manusia. Baik. Nah, testimoni memang itu sulit diverifikasi ya, sehingga memang kita tidak bisa mengandalkan dari testimoni. Apalagi yang kita tahu COVID-19 ini kan ada yang ringan atau ada yang positif tapi tanpa gejala. Nah, itu sebenarnya bisa sembuh sendiri ya, self-limiting disease. Jadi kalaupun dia mengkonsumsi herbal, diverifikasi juga apakah memang benar karena konsumsi herbalnya. Baik. Dokter Ingrid, saya akan bergeser dulu ke Prof. Kusnadi yang sudah bergabung bersama kami via telepon. Ya, Prof, ini kabarnya sudah ada ini ya, semacam vaksin buatan Cina, Sinovac ya, yang mungkin saat ini sudah siap untuk diproduksi. Sejauh ini, Dok, mungkin bisa diberikan pencerahan Prof kepada pemirsa kita bahwa memang vaksin sendiri belum ditemukan atau belum diedarkan, dan juga obat-obatan yang benar-benar bisa menyembuhkan dari corona ini juga belum ada, begitu Prof? Ya. Kan penyakit ini bermula dari Cina. Dan Cina itu sudah melakukan riset dari awal. Ya, begitu banyak yang terjadi penyakit, dia juga langsung meneliti. Ya, tadi sudah disebutkan oleh dokter yang terdahulu bahwa sudah ada penelitian praklinik dulu, kemudian baru uji fase klinik fase 1, fase 2, kemudian sekarang baru masuk fase 3. Itu semua vaksin yang ada itu harus melakukan fase-fase tersebut. Prof, mohon izin Prof, nampaknya suara Prof kurang terdengar dengan jelas. Kita akan mencoba memperbaiki, menghubungi Prof kembali, begitu ya. Kita bergeser ke Dr. Teli. Dr. Teli, seberapa besar bahaya yang bisa mengancam masyarakat kalau main asal minum obat yang diklaim sebagai obat penyembuh corona ini? Ya, terima kasih. Obat itu berfungsi ada dua, bisa menyembuhkan, bahkan sebaliknya, karena suatu zat aktif bisa menjadi ada efek samping ya. Efek samping ini bisa jadi bisa diketahui sebelumnya atau bahkan baru kita ketahui setelah obat itu diminum oleh penderita. Nah, contohnya adalah alergi, hipersensitivitas. Nah, di samping itu kelebihan zat aktif di suatu ramuan itu bisa membuat gangguan ya. Contoh yang harus kita waspadai adalah gangguan fungsi hati maupun fungsi ginjal. Karena semua obat akan melalui mekanisme hati dan akhirnya dibuang di saluran ginjal. Maka penderita yang mempunyai gangguan fungsi hati ataupun fungsi ginjal harus hati-hati, dan bahkan obat tersebut memang harus disesuaikan dosisnya, kapan durasinya, dan juga harus ditetapkan supaya minimal kedua organ ini tetap bisa menjalankan fungsinya secara baik. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya, Dokter dan Prof, juga Bang Arya yang udah nunggu nih. Nanti kita lanjut dulu ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.